Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fahmi Wahyudi. Oke, buat teman-teman, video ini gue coba untuk mempresentasikan bagi teman-teman yang WA, terus DM, sama komen YouTube. Ternyata ketika gue simpulkan, masih banyak yang bingung perihal ikan dia itu masuknya ke kontes kelasnya apa. Untuk di Giant ya, saya bicara jenis Giant. Jadi, kalau kalian bingung masuknya kelas apa, saya nggak ngebahas multicolor deh. Karena teman-teman pasti sudah paham, multicolor itu sudah pasti warnanya mendominasi, lebih banyak gitu loh warnanya. Nah, pattern pun juga udah saya banyak bahas di video-video YouTube saya sebelumnya. Nah, banyak ini yang bingung itu ketika warna ikannya ini bukan multicolor, bukan pattern, bukan marble, bukan juga solid gitu loh. Dia bingung. Misalnya kayak gini. Warnanya fancy tapi nanggung gitu loh. Terus agak-agak ke multi juga nanggung. Terus agak-agak ke pattern dia juga nanggung gitu loh. Apalagi solid gitu ya. Nah, dia punyanya misalnya Red Koi Galaxy. Jadi kalau saya katakan Red Koi Galaxy, yang saya maksudkan adalah full bodinya, warna dasarnya itu warna pekat, seperti Red Koi full block. Ya, yang warnanya agak sedikit marun gitu ya. Red Koi-nya tuh tua bener warnanya misalnya. Atau benar-benar yang normal merah gitu loh. Dikombinasikan dengan titik-titik galaksi gitu loh. Entah itu warnanya putih ataupun misalkan warnanya gold. Wah, kalau warnanya gold sih gue juga mau tuh. Jadi kalau teman-teman bingung dari warna, baca buku manual booknya, kemudian nonton YouTube sana sini bingung juga. Nah, saya sarankan teman-teman masukkan kelasnya apa? FNF, Foam and Finish. Jadi kelas FNF ini dia tidak menilai atau tidak melihat sisi warna. Sekali lagi saya katakan, dia tidak melihat sisi warna, pola warna, banyaknya jumlah warna, itu nggak dilihat di kelas FNF. Nah, saya bisa ngomong seperti ini karena saya mengacu kepada senior juri IBC, yaitu Pak Mulyadi. Teman-teman bisa follow IG-nya yang saya tampilkan di sini. Nah, FNF itu hanya dilihat performnya dia, gitu loh. Dan biasanya kelas FNF ini itu memiliki apa disebutnya biar kalian agak mudah menyerap ya. Ini deh, mentalnya, showingnya dia atau performance-nya dia ketika lagi showing itu slow, slow, nggak agresif banget gitu loh ya. Terus bentuk ekornya agak sedikit melebar gitu loh, 180 derajat, 185 gitu loh. Pokoknya nggak lebar banget pun juga nggak jadi masalah. Yang penting ketika ekor yang ngebuka dia flaring, dia ngedok, itu nutup. Apa nutup bahasanya? Jadi ini misalnya dorsal nih ya kan, jadi begitu ekornya mekar, nah di bagian sini tuh nggak ada celah gitu loh maksudnya. Nggak bolong, kalau orang bilang tuh nggak bolong gitu ya. Iya, jadi maksudnya tuh nggak bolong. Jadi bukan ekornya bolong, bukan. Maksudnya tuh jarak antara ekor dan dorsalnya itu nggak ada jeda, nggak ada spasi, nggak ada space-nya gitu loh. Jadi dia nutup, klep, nah gitu. Biasanya seperti itu, dan itu sudah menjadi standarisasinya. Nah, terus di bagian dorsal itu benar gitu loh, nggak mencong ke kanan, ke kiri gitu loh. Dia tegak lurus atau agak ke depan gini. Pokoknya dia tulang depannya tuh rapi gitu loh. Nah, agak-agak seperti bentuknya HMPK gitu loh ya. Jadi proporsinya pas gitu. Terus di bagian anal yang di bawahnya itu kan ada dorsal, ada ekor, ada anal ya kan, itu sebutan yang paling umum. Anal dia itu rapi, nggak ke dalam, nggak apa ya, nggak lika-liku begitu gitu loh di bagian tulangan bawahnya, normal aja gitu. Nah, normal. Nah, itu biasanya ikan-ikan yang dimasukkan sama para pemain kontes di kelas FNF itu bentuknya seperti itu. Nah, saya sarankan, jadi yang kayak Red Koi Galaxy itu masukin ke pattern. Jadi Red Koi Galaxy memang tidak ada kelasnya. Karena Red Koi Galaxy tergolong ikan hobis gitu ya. Karena bentuknya
pola warna yang unik. Jadi dia memang belum ada kelasnya, nggak ada tuh di brosur kelas Giant misalnya, kelas Red Koi Galaxy, enggak. Red Koi Galaxy itu hanya sebutan nama jual, nama dagang gitu teman-teman. Jadi yang udah pada WA ke saya, bahkan sampai kirimin videonya, nah itu sudah terjawabkan di sini gitu loh. Dan nanti akan saya coba tampilkan potongan-potongan video ikan-ikan yang pernah saya ajang konteskan di FNF maupun bukan dari ikan saya gitu. Nanti saya akan coba kumpulkan biar teman-teman tahu gitu loh seperti apa bentuknya. Karena begini, ikan itu mentalnya sangat bergantung gitu loh. Jadi eh, disebutnya ya, mental ikan kalau di bulan lalu misalnya dia juara di ajang kontes apa gitu, misalkan dia juara IBC atau juara SNI di kota Palembang misalnya, kemudian ada ajang kontes di Jakarta. Nah, yang juara itu belum tentu bisa menang di Jakarta. Kenapa? Yang pertama, kompetitornya berbeda, tidak lagi sama dengan yang di Palembang. Yang kemudian, sikonnya itu kan setiap lokasi berbeda-beda. Bisa jadi ikan ini TK atau tidak kerja, gagal showing gitu loh ibaratnya. Ketika dinilai sama juri nggak showing atau banyak minusnya gitu loh. Karena lagi-lagi yang dinilai juri itu bukan plusnya ikan, tapi minusnya ikan yang dicari. Nah, makanya saya support banget buat teman-teman yang lagi belajar ikutan kontes. Jangan nggak pede, jangan nggak yakin aja dulu. Yang penting ikan kita ini sudah memenuhi syarat gitu loh. Kalau emang warnanya multi, masukin ke multi. Kalau emang masuknya di pattern, masukin di pattern gitu loh. Kalau di solid ya di solid, jangan dibolak-balik. Nah, yang tadi saya sebutkan di awal, yang warna ikan kita tidak ada atau tidak terkategorikan di tipe-tipe kelas gitu loh. Nah, masukin ke FNF. Itu udah paling aman kalau menurut saya. Yang penting size-nya dulu masuk. Gitu. Jangan size-nya masih baby banget, ya itu udah dimasukin gitu. Nah, yang namanya kontes itu kita tidak melulu harus menang. Karena apa? Kita harus bisa ngebaca kenapa ikan kita kalah dan kenapa ikan kita menang. Ikan gua bang menang terus sampai puluhan kali. Bisa jadi kompetitornya yang kualitasnya down gitu loh. Atau bisa jadi memang kualitas ikan itu bagus. Jadi banyak kemungkinan yang terjadi di arena kontes gitu loh. Waktu latihan bareng yang kedua yang pernah saya selenggarakan sebelum puasa kemarin ya kan, itu ada banyak beberapa ikan mantan juara. Ternyata apa? Dilibas sama ikan-ikan baru. Karena kenapa? Beda sikon. Bahkan yang sudah juara pun, yang sudah mendapatkan kandidat juara satu, begitu penilaian Grand Champion ya kan di kelasnya, ternyata down. Lagi-lagi apa? Mental itu sangat penting. Nah, makanya kalau saya sih untuk mendapatkan anakan-anakan terbaik biasanya saya ngambil dari ikan kontes. Bukan ada jaminan apakah semua indukan itu bagus dari ikan kontes. Bukan jaminannya seperti itu juga, bukan. Tapi mendominasi gitu loh. Karena ikan-ikan yang sudah juara apalagi ya kan, udah pasti kita lihat formnya enak. Terus warnanya benar. Proporsinya pas gitu loh. Enggak, kadang-kadang kan ikan ada yang ekornya sampai lebar banget akhirnya ngelipet. Nah, itu tuh jadi kelebaran gitu loh. Makanya carilah mental ikan itu yang dari ikan kontes tuh. Mentalnya ambil. Dalam artian kita kawinin, kita crossing gitu loh. Tapi female-nya juga jangan sembarang, cari female terbaik gitu. Nah, kalau saya kepengen misalnya bentukan ikan saya itu ekornya agak lebar gitu loh. Kayak macam-macam HMPK gitu loh. Misalkan kalau di IBC 180 derajat gitu loh. Kalaupun lebih itu tidak lebih disukai kalau di IBC. Ya bang, kalau ikan saya sampai 190 derajat bisa gak? Bisa di IBC. Cuma kalau kata Pak Mulyadi selaku juri IBC tidak lebih disukai. Bisa tapi tidak lebih disukai. Berarti bukan menjadi nilai plus ya gitu. Karena setiap ajang kontes punya standarisasinya. Seperti itu teman-teman. Nah, saya kalau ngebreed itu biasanya kalau saya pengen ekor ini agak enak biar jangan jangan small tail gitu loh, jangan ekor kecil. Jadi agak kayak big tail gitu. Nah, biasanya saya itu pakainya female-nya yang besar
gitu loh. Karena genetik female ini sangat besar daripada si male. Itu yang sering terjadi dan sering kita aplikasikan sehari-harinya. Jadi kalau pengen agak sedikit HMPK ekor atau agak big tail gitu loh. Kadang-kadang kan ikan masih 140 derajat, 165 derajat gitu ya, agak kecil gitu ya. Nah, makanya kalau saya agak pengen lebar itu female yang saya ambil. Saya cari female yang benar-benar lebar. Biasanya itu tulang 12. Tulang 12 tuh kalian bisa hitung di bagian ekor-ekornya. Kan ada tulang-tulang seperti ini. Nah, itu tulang 12 saya nyebutnya ya. Nah, teman-teman serah mau nyebutnya apa. Nah, itu saya kawinin sama male yang ekoran normal. Jadi nggak gede banget, nggak kecil banget, normal aja gitu loh. 165 gitu loh. Pokoknya tidak mencapai 180 gitu loh. Derajat maksudnya. Nah, itu saya kawinkan. Nah, itulah disebutnya crossing. Nanti setelah ada anaknya, ambil lagi yang ekornya sudah yang paling benar. Yang nggak benernya jangan dibuat indukan gitu loh. Piara aja gitu loh. Nah, sudah dapetin lagi tuh yang ekor udah agak bener, kawinin lagi, ambil dari female yang bener, lakinya juga yang agak bener, kawinin. Tapi saya kasih tips, jangan sama-sama ekor besar. Kalau sama-sama ekor besar, khawatir nanti tulangnya numpuk di bagian ekor sehingga ekornya melipat. Kalau ekornya sudah melipat itu repot, nanti akan menjadi minus banyak pada saat juri menilai gitu teman-teman. Jadi janganlah kita menambah minus-minus yang bakalan menjadi kegagalan juara ikan kita. Kadang-kadang kan kita kalau udah dinilai di kontes nih, jangankan sudah masuk juara, baru kandidat juara aja alias nominasi itu kita udah senang banget ya kan, apalagi sampai juara. Itu teman-teman. Jadi belajar mengurangi minus-minus ikan. Nah, ini sebenarnya dari satu pertanyaan sudah banyak nih yang saya jawab, dari mulai penentuan kelas yang warnanya tuh bingung masuk kelas apa, sudah saya jawab. Kemudian bentukan ekor lebar kayak gimana, ini udah saya kasih tipsnya. Jadi teman-teman tinggal praktekin gitu loh. Dan saya ini kasih tipsnya secara teori, nanti teman-teman aplikasikan karena kita udah duluan mencoba. Jadi apa yang saya bicarakan sudah pasti saya sudah menerapkan dahulu. Jadi beranilah kita kasih rekomendasi. Jadi nggak cuma asal ngomong gitu loh, apalagi dengan tidak berpengalaman. Nah, dengan yang sudah saya paparkan ini, semoga teman-teman itu bisa mengerti karena saya sudah mensiasati dengan simple gitu, dengan secara simple. Kalau bahasa buku kan mungkin teman-teman akan repot memahami, tapi kalau secara video begini itu lebih enak, lebih mudah gitu loh. Nah, saya aja kalau lagi memahami buku-buku kontes gitu ya kan, saya ada buku kontes IBC nih segede gini nih, setebalnya segini nih, itu yang saya pahami itu intinya. Karena kalau kalian ikutin bahasa buku tuh repot gitu loh, paling tidak kalian tuh tahu gitu loh maksud daripada keterangan tersebut gitu loh, keterangan atau captionnya yang ada di yang kita materi itu gitu loh. Jadi dari video ini banyak malah pertanyaan-pertanyaan yang dari satu pertanyaan saya jawab lebih gitu loh. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya gitu loh, dan jangan sampai gagal paham, karena kalian itu biasanya gagal paham belum mencoba gitu. Makanya coba dulu, kalau udah nyoba nanti akan paham. Itu sih yang harus sebenarnya kita lakuin. Karena apa? Banyak orang bilang pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Dan saya setuju banget. Jadi nanti teman-teman akan tahu, oh iya ya, dari channel YouTube ini kita ambil ilmunya yang ini, channel YouTube ini kita ambil ilmunya yang ini gitu. Jadi teman-teman harus banyak dapat informasi, nanti kalian serap sendiri gitu. Jangan cuma tonton video tanpa ada pertanyaan, tanpa ada realisasi, tanpa ada action, ya itu akan repot gitu. Oh begini doang paham gua, itu repot. Praktekin gitu, nanti akan paham gitu. Oke, mungkin gitu aja yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Simple banget, tapi setidaknya saya sudah bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Dan next kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.